sayang kepada anak itu harus wajar. Tapi tanpa kita sadari ternyata kita mengekang, ya. Kita mengekang, tahu ya kata mengekang itu ya, menghalangi. Bukan cuma mengekang anak-anak kita, ya, waktu kita posesif, ya. Tapi kita menjadi penghalang untuk apa yang Tuhan akan kerjakan di hidup anak-anak kita. Saya harap menangkap ya kalimat ini ya. Maksudnya baik, ya. Sebagai orang tua kita itu sayang anak kita melindungi anak kita. Bagus, wajar. Kalau saya pakai kata punya naluri, ya, untuk menjaga, untuk melindungi anak-anak kita. Maaf, binatang saja punya naluri, ya, untuk melindungi, untuk menjaga anak-anak mereka. Binatang dulu itu, apalagi kita. Tapi seringkali tanpa kita sadari, maksud baik, naluri baik yang ada di hidup kita itu ternyata mengekang, ya. Dan kekangan itu waduh mengerikan sekali, menjadikan Tuhan pun terkekang, tidak bisa mengerjakan sebebas-bebasnya apa yang Tuhan inginkan atas anak-anaknya, bukan anak-anak kita. Mana ada manusia bisa buat anak? Enggak ada. Anak itu milik Tuhan. Dipercayakan, dititipkan kepada kita. Ya, perhatikan konsep itu. Dititipkan kepada kita. Nah, jadi tetap milik Tuhan, bukan milik kita. Maka itu ketika perasaan sayang, ya, perasaan kasih berhak untuk kita melindungi, menjagai, ya, apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Tetapi kalau istilah lain overprotective, ya, mempunyai kekuatan yang lebih untuk protect, untuk menjagai anak kita. Saudara, itu bisa-bisa mengekang rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka itu tema yang dipilih posesif, memiliki yang berkelebihan, atau protektif, melindungi. Nah, dua-dua salah. Kenapa? Semampu-mampunya kita untuk protek, untuk menjaga, untuk melindungi anak-anak kita. Coba saya tanya, lebih mampu kita protek anak-anak kita, atau lebih mampu Tuhan yang protek, yang menjaga mereka? Perhatikan. Ini yang kita harus tahu dalam hidup ini. Tadi pagi waktu saya transit di Manokwari, walaupun cukup lama itu, hampir dikit kurang 5 jam. Ya, kesempatan saya banyak diskusi, cerita kepada banyak orang yang saya bisa kontak. Sampai pada suatu titik ada seorang bapak yang saya kenal, punya 2 anak, anak pertama perempuan, anak kedua laki. Nah, mereka ini salah menikah, lalu ya sudah lebih dari 10 tahun. Istrinya meninggalkan dia, juga ditinggalkan 2 anak ini. 3 tahun pertama istrinya lari, anak pertama yang perempuan ini dibawa. Enggak tahu bagaimana ceritanya, setelah si istri ini menikah lagi, maka mungkin suami yang baru ini enggak mau ngurus anak ini, dikembalikan ke ayahnya.
Puji Tuhan saya kenal bapak ini. Sampai hari ini dia tidak menikah. Dia berjuang dengan berat untuk kedua anaknya ini. Ya, betul ada yang komen ini. Jelas Tuhan yang jauh lebih mampu menjaga anak-anak kita. Betul. Nah saudara, hanya dalam waktu 3 tahun anak ini ikut mamanya. Ternyata memiliki karakter, ya, memiliki karakter yang sangat tidak baik. Tapi bapak ini seorang ayah yang terus berusaha. Nah, ternyata beda dengan anak kedua yang laki. Penurut, baik, punya kerjaan baik. Nah, tadi pagi dia berkata sambil sedih, anak ini sudah 2 minggu tidak pulang. Walaupun dia kontak saya sebagai bapaknya. Tapi kalau saya tanya kamu di mana, dia tidak menjawab. Nah, terus saya katakan, ya, kalau sempat kamu ikut nanti malam kita belajar. Nah, saya cuma katakan, memang sebagai papa, saudara akan merasa papa yang gagal. Nggak bisa jaga rumah tangga, sekarang nggak bisa jaga anak. Nah, saya berkata salah. Sepengetahuan saya, saudara adalah seorang ayah yang luar biasa. Bisa membesarkan anak tanpa istri. Dan tetap setia merawat anak itu. Saya pernah nginap, saya pernah ketemu di rumahnya. Aduh, saya pikir ini orang luar biasa. Lah terus gimana sekarang? Nah, kan dia sudah dewasa, sudah 20 sekian umurnya. Kembalikan kepada pemiliknya. Saya bilang kembalikan kepada yang punya anak itu. Yang punya kan bukan kalian. Dia tetap milik Tuhan. Kembalikan. Katakan kepada pemiliknya. Aku sudah berusaha untuk menjaga, untuk protek, untuk melindungi dia. Sedemikian rupa. Kalau saya salah Tuhan, saya minta ampun. Tapi ini yang saya mampu. Kembalikan. Dia milikmu. Nah, saudara, maka itu dalam kekhawatiran kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Aduh, awal tahun ajaran baru ini keluhan orang tua tentang anak-anak mereka ada 2 hal yang paling besar. Satu tentang biaya kuliah, biaya sekolah. Kedua, kalau biaya kuliah sudah ada, orang tua mulai mikir lagi. Di kampus mana, di kota mana yang paling baik? Di kota mana? Nah, bingung lagi. Kenapa? Karena pengaruh yang ada sekarang. Aduh, betul-betul menakutkan. Tapi lagi sekali, percayalah, pemiliknya tetap akan bertanggung jawab. Tadi selama David sharing tentang tema ini, saya lagi dihubungi oleh seorang ibu, ya, dia dari Jawa Tengah, sekarang ada di Berlin, mengunjungi anaknya yang baru lulus S2. Nah, WA-nya baru saya balas selama David sharing. Dia bilang, Koden, tolong gereja Indonesia mana yang bisa cocok untuk anak saya. Dia lagi di Berlin. Nah, terus saya kenalkan seorang, ya, yang ada di Berlin. Coba tanya. Karena kalau saya ke Berlin pasti ketemu mereka. Nah, ini wajar. Seorang orang tua, mama mikirkan keadaan anak-anaknya. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar. Apa bedanya posesif dan protektif? Nah, kita melihat dulu ayat ini. Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5. Kita mulai dari awal. Ketika Tuhan, ya, ketika Tuhan menitipkan mereka kepada kita. Yeremia 1 ayat 5. Terima kasih Bapak. Dan firman ini tidak hanya untuk
orang Israel, orang Yahudi ataupun orang Kristen, tidak. Firman Tuhan berlaku untuk semua manusia. Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Jadi papa mama kita belum menikah, maka itu kita belum dibentuk di rahim ibu. Wih, luar biasa. Aku, kata Yahweh Tuhan, Adonai Elohim kita, berfirman, aku telah, bukan akan, mengenal engkau. Wih, saudara, ini luar biasa. Bagaimana ceritanya? Papa mama kita belum menikah, kok kita sudah dikenal? Ya karena Tuhan yang buat, ya pasti sudah kenal. Ya, ilustrasinya begini. Kalau saudara bisa buat donat, oke ya, ketika saudara masih di tempat tidur pagi itu, belum bangun, ya, tapi masih di tempat tidur, tiba-tiba saudara kepikir, hari ini aku mau buat 500 donat. 500. Dan saudara sudah mikir, nanti donatnya akan diberi coklat, diberi apa, pokoknya terserah lah. Saudara membuat macam-macam rasa. Pertanyaannya, bahan-bahannya sudah ada belum? Ya belum, saudara masih di tempat tidur kok. Tapi 500 donat itu sudah ada. Dan saudara sudah kenal. Donatnya akan diberi rasa apa, sekian puluh rasa apa, sekian puluh rasa apa. Dan saudara pun sudah siap untuk membagi-bagi. 50 dikasih ke Kristo, misalnya begitu. 10 dikasih ke Filipus, misalnya. Bayangkan, bahan-bahannya belum ada, adonannya belum ada, tetapi saudara sudah siap membagi-bagikan 500 donat itu. Gampang gak? Untuk mengerti konsep mengapa Papa di surga sudah kenal kita sebelum Papa Mama kita menikah. Ya karena dia yang buat. Luar biasa itu. Oi, dari Pekanbaru, salam balik, puji Tuhan. Ya, Sugeng nanti Papa lupa ya minta nomor telepon. Oh maaf, ingat Papi Sarah, maaf Sugeng. Ya. Kalau kita tahu bahwa sebelum Papa Mama menikah dan Tuhan sudah kenal kita, ya wajar karena dia yang buat kok. Begitu pula orang yang punya pabrik kursi misalnya. Bahan-bahannya belum ada. Tetapi di idenya orang ini sudah siap. Aku akan buat 2000 kursi dengan bahan ini. Dan aku akan beri warna yang berbeda-beda. Dan bentuknya kursi itu seperti ini. Modelnya seperti ini. Dan aku akan pasarkan ke sana, ke situ, ke sini, ke sono. Kursinya belum ada. Tetapi di benaknya dia sudah tahu. Kursinya nanti model apa, bagaimana bentuknya, bahannya, warnanya. Karena dia bisa buat. Maka itu jangan remehkan Papa kita di surga. Tadi yang ngikuti dari awal ketika pemimpin pujian kita milih lagu Selamatlah, selamatlah jiwaku. Itu salah satu lagu him, lagu gereja klasik yang saya paling suka. Saya nggak tahu kenapa sampai tadi
Setiap kali saya memuji Tuhan lewat pujian itu, air mata saya pasti keluar. Karena ketika saya mengenal sejarah lagu itu, seorang suami yang harus merelakan istrinya meninggal, seorang ayah harus merelakan anak-anaknya meninggal karena karam kapal. Dan dia merasa tertuduh, mereka sudah tinggal di Amerika, negara baru. Nah, sudah mapan, punya bisnisnya terbakar. Lalu dia pulangkan, nggak tahu gimana, istri anaknya disuruh ke Eropa, balik dulu ke sana karena usahanya sudah bangkrut, kebakaran. Ternyata kapal mereka tumpangi tenggelam. Yang sudah nyampe duluan meninggal karena sakit. Habis. Setelah semua itu habis, Shalom Viana, dia keluar sebuah kalimat, engkau tetap Tuhan yang baik. It is well. Aku nyaman kok. Aku nyaman, jiwaku nyaman. Walaupun kehilangan keluarga, kehilangan harta benda. It is well with my soul. Jiwaku aman, selamat aku. Saya nggak bisa bayangkan. Nah, berarti suami ini, bapak ini yakin. Istri, anak-anak itu milik Tuhan. Bisnisnya pun milik Tuhan. Dan buat kita semua, kita punya pengharapan. Berpisah sementara di bumi, nanti kita akan selama-lamanya dalam kemuliaan bersama Bapa. Nah ini loh. Maka itu kita nggak perlu posesif dalam hidup. Kita nggak perlu overprotective. Nggak perlu. Relax saja. Santai saja. Tapi tetap berhati-hati, tetap berjaga-jaga. Jadi kalau saudara penuh kekhawatiran untuk masa depan anak-anak, kalau saudara penuh ketakutan untuk masa depan mereka, berarti ada yang salah dalam hidup ini. Lanjut, Yeremia 1 ayat 5 belum selesai. Bayangkan, sebelum papa mama kita menikah, ternyata papa di surga sudah kenal siapa kita. Fase kedua, setelah papa mama menikah, mama mengandung. Dan kita ada dalam kandungan. Lihat apa yang Tuhan buat. Terima kasih papa. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, ini luar biasa. Jadi mama sudah mengandung kita. Kita belum lahir. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Wih, belum tahu anak ini laki atau perempuan, tetapi sudah dikuduskan. Nah, saya lihat terjemahan lainnya AYT. Sebelum aku membentuk kamu dalam kandungan, aku mengenalmu. Dan sebelum kamu dilahirkan, aku menguduskanmu. Dari Illinois, salah satu state di Amerika. Makasih Olva. Kalau di sini sangat menyedihkan. Pengguguran kandungan itu legal di beberapa state. Termasuk tempat saya tinggal. Banyak wanita demo supaya dilegalkan. Dengan alasan, this is my body. And mereka minta supaya federal juga melegalkan aborsi. Tapi kan sudah dibatalkan berapa bulan yang lalu, Alfa. Ya, jadi ibu-ibu yang mengandung di Amerika itu maksa pemerintah mengizinkan pengguguran kandungan. Dengan kata ini kan badan-badanku sendiri. Kenapa negara harus ngurusin aku? Jahat sekali setan itu. Memang itu tubuhmu. Tapi anak yang dalam perutmu, dalam kandunganmu, itu milik Tuhan, bukan milik negara. Jahat setan itu.
mereka yang nikmati seks, lalu ada anak itu mau dibunuh, kejam sekali. Nah, jadi fase kedua ini luar biasa. Tuhan sudah menguduskan kita. Nah, di dalam terjemahan baru itu tensesnya itu luar biasa. Past perfect tense. Telah. Jadi sebelum kita lahir, saudara, kita ini sudah dikuduskan. Apa arti kata dikuduskan? Dipilih, dipisahkan dari semua yang lain. Wah, luar biasa ini. Kalau kita melihat ini. Weh, nak, papa senang kamu gabung, David. Perhatikan. Jadi sebelum kita menikah, anak-anak yang akan kita lahirkan nanti Tuhan sudah kenal. Setelah istri mengandung, anak-anak itu pun sudah dikuduskan sejak dalam kandungan. Maka itu papa mama berdosa besar kalau kita kejam kepada mereka. Dengar kalimat ini. Berdosa besar kalau kita kejam terhadap mereka. Sebentar, Facebook saya ada gangguan sebentar. Jelas ya kalau kita melihat ayat ini, jangan kejam kepada anak-anak kita, sebab mereka itu milik Tuhan. Ya, ayo kita siap jadi orang tua yang berkenan, orang tua yang baik. Tuhan tolong. Ini Facebooknya belum. Bentar ya, sabar dulu. Kenapa ini? Oke. Saya nyambung lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya. Jadi jangan kejam pada anak-anak kita. Tolong ya papa mama. Jangan kita sakiti mereka. Karena mereka nggak minta untuk dilahirkan. Ingat kalimat ini. Mereka itu nggak minta untuk dilahirkan. Jangan sakiti mereka. Jangan kita kejam kepada mereka. Aduh. Jahat sekali kalau kita berbuat seperti itu. Maka itu ayo mulai hari ini kita dengan serius menjaga anak-anak kita. Ya, supaya mereka aman. Ya. Dalam hidup ini mereka tidak takut untuk menikmati hidup bersama papa mamanya. Jadi di kudusan itu sudah dipilih sebelumnya, ditentukan. Oke, coba lanjut lagi yang TSI-nya. Oh, Facebooknya ini sabar dulu ya Tuhan, tolong Tuhan. Nah, apa ini? Ya. TSI. Oh, TSI-nya nggak ada ya? Oke, BIS-nya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu dan sebelum engkau lahir, aku sudah memilih dan mengangkat engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi ada 3 fase. Ya, Edi, nggak tahu sinyal ini putus, tapi Tuhan tolong. Ya, yang terganggu dengan Facebook bisa pindah ke IG. Ya, baik. Evaya, terima kasih. Aan dari Samarinda tadi sudah berikan. Ya, saya baca Evaya. Aku telah mengenal engkau sebelum engkau dibentuk di dalam kandungan ibumu. Sebelum engkau lahir, aku telah menguduskan engkau dan mengangkat engkau menjadi nabiku bagi segala bangsa. Oke, ayo kita bongkar satu ayat ini. Supaya tidak ada lagi orang tua yang posesif dan overprotective terhadap anak-anaknya. Ya, jangan ada. Lagi sekali. Jangan kita menyakiti anak-anak kita
dengan kekerasan, dengan kemarahan, dengan maksud baik, tapi kita melukai mereka. Jangan. Mereka dititipkan Tuhan kepada kita. Jangan terlalu mengkhawatirkan mereka dan ketakutan menghadapi masa depan mereka. Jangan. Ayat ini adalah jaminan untuk setiap orang tua yang melihat anak-anak. Nah, dengan Yeremia 1 ayat 5, maka tidak ada lagi kata posesif dan kata overprotective. Kata memiliki karena ketakutan dan menjaga, melindungi dengan kekerasan supaya anak kita jangan begini, jangan begitu. Memang harus kita berhati-hati di zaman ini, apalagi pengaruh media, pengaruh kejahatan seksual, pengaruh alkohol, perjudian, pornografi. Waduh, wajar kita. Tapi pegang janji Tuhan di Yeremia 1 ayat 5 ini. Jadi ada 3 fase. 1, fase pertama, sebelum kita menikah, Tuhan sudah tahu anak-anak yang akan dititipkan ke kita itu berapa. Waktu ibu mengandung, istri kita hamil, Tuhan sudah menguduskan, telah menguduskan anak-anak itu. Aman. Nomor 3, begitu anak itu lahir, nah ini saya belum baca, ternyata surga sudah punya SK, surat keputusan, sudah punya destiny, sudah punya ketetapan untuk menjadi apa terhadap anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita. Itu kan keren sekali. Kalau Tuhan sudah buat seperti itu, ya maka itu kita nggak perlu takut dalam hidup ini, karena mereka milik Tuhan. Nah, terus bagaimana cara kita menjaga? Maaf, bagi yang baru tahu hari ini, jangan sudah berkata, aduh sudah terlambat. Tidak, masih ada kesempatan. Ya, memang walaupun bentuknya beda. Ulangan pasal 6. Puji Tuhan, dari mana ini? Huri, kamu tinggal di mana? Pasal 3 ya. Dari Tarakan gabung, dari banyak tempat gabung. Muhammad Agus. Maaf ini saya lupa ya. Ulangan 6 ayat 7. Nah, ini yang diajarkan oleh Papa. Sejak kapan kita harus mengenalkan anak-anak itu, mengenalkan Tuhan kepada anak-anak itu. Ya, begini maksudnya. Kalau kita para orang tua menghidupi ulangan 6 ayat 7. Nah ini, maka itu saya katakan yang merasa tertuduh. Aduh, kenapa aku baru tahu sekarang? Kok nggak dari dulu aku tahu? Saudara nggak usah merasa bersalah. Masih ada kesempatan untuk minta maaf pada anak-anak kita. Ya, lihat ini. Haruslah. Wih, kalimat pertama aja langsung haruslah. Ya, jadi ini perintah. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi papa, mama, kita nggak boleh berkata, sudah berapa kali nih papa beritahu kamu. Nah kalau baru 3-4 kali, itu kan kurang berulang-ulang, maaf. Maka itu ada perintah berulang-ulang. Mengajarkan kepada anak-anakmu. Nah ini perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Ngajar itu berulang-ulang kepada anak-anak kita. Jadi gak cukup sekali 2 kali saudara, tapi berulang-ulang. Nah maka itu dalam kehidupan ini kita harus menyiapkan diri supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat sejak mereka masih dalam kandungan.
Setelah diajar berulang-ulang, diajar bukan dihajar ya, beda loh. Diajar bukan dihajar. Dan membicarakannya, mengajak anak-anak itu diskusi. Wih, keren sekali. Kalau kita bisa mengajak anak-anak itu diskusi sejak masih kecil. Nah, Papa di surga memberikan 4 tempat untuk kita mengajarkan berulang-ulang dan untuk mendiskusikannya. Wih, ini luar biasa. Nah, ini yang akan kita nikmati ketika anak-anak kita sudah remaja menuju ke dewasa. Maka kita nggak perlu posesif dan nggak perlu overprotective. Kenapa? Karena anak-anak kita sudah kenal firman sejak mereka masih kecil. Wih, itu luar biasa bukan? Maka itu mulai hari ini saudara, ayo kita mempercayai Tuhan dalam segala hal. Kalau kita hidup benar di hadapan Dia, yaitu menyiapkan anak-anak kita sejak mereka masih kecil. Berarti sekolah terbaik itu bukan sekolah A, sekolah B, tapi di rumah. Karena tempat pertama yang Papa tulis, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. 1. Apabila engkau duduk, ini engkau ini Papa Mama, duduk di rumahmu. Jadi mengajak anak-anak untuk belajar, duduk di rumah. Maka itu menurut firman Tuhan ini, sekolah terbaik itu di rumah. Dan guru terbaik itu Papa Mama. Keren sekali, duduk di rumah. Nah, duduk di rumah ini hanya di waktu tertentu. Antara 11 tahun sampai 12 tahun. Sejak anak-anak kita lahir sampai umur belasan itu mereka masih bisa duduk di rumah. Tapi setelah mereka masuk SMP, ukurannya remaja, sudah nggak bisa kita ajak duduk di rumah. Karena mereka sudah punya dunia di luar rumah. Hebat ya Tuhan kita. Maka itu Papa Mama, ketika anak-anak masih balita, sesibuk-sibuknya kita, tolong beri waktu mereka duduk di rumah. Tempat kedua untuk mengajar, waktu di perjalanan. Maka itu anak-anak kalau diajak keluar rumah, jalan pakai mobil atau jalan kaki, pokoknya kemana. Wih, yang umur 3 tahunan cerewetnya luar biasa. Ngelihat apa, tanya itu apa ya, itu apa ya. Dengar apa, mama, pak itu apa ya. Ternyata itu waktunya mereka belajar. Tempat ketiga, waktu berbaring. Jadi sebelum tidur anak-anak minta cerita. Itu mengajar berulang-ulang dan mendiskusikannya. Tempat keempat, waktu mereka bangun. Maka itu kenapa hampir semua anak balita kalau bangun pasti nangis. Karena mereka ingin cerita kepada kita apa yang mereka alami dalam mimpinya waktu tidur itu. Wih, itu keren sekali. Nah, Yeremia 1 ayat 5 akan terjadi di hidup anak-anak kita kalau Ulangan 6 ayat 7 yang kita gunakan waktu mereka masih kecil. Dengan 2 ayat ini, maka Papa Mama tidak perlu posesif dan tidak perlu overprotective. Nggak perlu. Karena kita sudah meletakkan dasar. Ibrani 11. Kita lihat tentang Musa. Ibrani pasal 11. Tolong bantu saya cari ayat berapa yang tentang Musa. Coba ya, cari dulu.
Ibrani 11. Ya. Tentang Musa. Mulai ayat berapa itu? Musa. Ya, mulai 23 ya. Ayo kita lihat tentang Musa ini. Ya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan 3 bulan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya melihat. Nah, pengaruh orang tuanya bahwa anak itu elok rupanya. Dan mereka tidak takut akan perintah raja. Masih ingat toh? Waktu itu Firaun memberi perintah. Semua anak laki yang lahir di masa itu harus dibunuh. Nah, tapi papa mamanya Musa tahu ini anak ini milik Tuhan. Nggak bisa untuk dibunuh. Maka itu disembunyikan. Tapi bayi laki umur 3 bulan lebih nangisnya kenceng. Suaranya kedengaran. Waduh, zaman itu belum ada rumah-rumah mewah dinding batu yang seperti sekarang. Bingung mereka mau dibawa kemana. Terus ayat 24. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara tahu kata menolak? Berarti menolak semua warisan, kejayaan, kemewahan, kedikdayaan, kehebatan. Karena Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Hebat. Ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka Musa telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti yang melihat apa yang tidak kelihatan. Wih, ini hebat sekali. Karena iman, karena iman. 28. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. 29. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka coba naik sebentar. Filipus ya, ketika mereka mencobanya juga. Saudara, nah papa mama, ayo kita merenung ya tentang hidup Musa supaya kita nggak posesif dan overprotective. Pelan-pelan. Bayi 3 bulan, renungkan. Bayi umur 3 bulan dipisahkan dengan terpaksa dari papa mama yang sayang dia. Lalu bayi 3 bulan ini diadopsi oleh anak raja hebat di zaman itu, putri Firaun. Berarti bayi 3 bulan ini hidup, makan, minum dari keluarga kerajaan Firaun. Ingat, memang zaman itu enggak seperti sekarang ada HP, ada internet, ya enggak zaman itu. Tapi kita kan tahu bagaimana pola hidup Firaun, bagaimana pola hidup anaknya, putri raja ini. Bayangkan ya, sihirnya, makanannya, penyembahan berhalanya, dan semua hidup yang duniawi. Saudara pernah kepikir gak betapa was-wasnya papa mamanya Musa ini? Coba bayangkan. Bayangkan mamanya Musa pasti gak bisa tidur nyenyak.
Anak yang dia lahirkan umur 3 bulan. Pasti mamanya bisa punya pemikiran aneh-aneh. Aduh jangan-jangan, nanti anakku dikasih ini, anakku dikasih itu. Aduh jangan-jangan, nanti pengaruh Mesir bagaimana, sihirnya bagaimana. Saudara, maka itu kita nggak perlu posesif dan overprotective terhadap anak-anak kita. Kalau semua karena iman. Lagi sekali, mendidik anak hanya sampai usia 3 bulan. Dengar, mendidik anak hanya sampai usia 3 bulan. Bayi 3 bulan. Tapi sampai umur 40 tahun. Bayi Musa yang sudah dewasa umur 40 tidak terpengaruh dengan seluruh hal yang terjadi di rumah, di istana opanya dan mama angkatnya. Catat itu, enggak terpengaruh. Sampai umur 40 imannya tetap kuat. Nah maka itu saya harap saudara masih ingat saya pernah mengajar hal ini. Nah saya ini kan guru sekolah minggu. Ketika membaca tentang Musa, maka muncul di benak saya, lalu siapa guru sekolah minggunya Musa? Kok bisa sehebat itu karena iman. Karena waktu ya, saudara baca lagi nanti Ibrani 11, 23 sampai 28. Luar biasa. Saya tuh tanya, ini siapa guru sekolah minggunya? Kok hebat sekali? Jawabannya, nggak ada. Mana ada sekolah minggu di Mesir zaman itu. Apalagi bayi 3 bulan. Nah jawabannya, maaf ya nanti cari sendiri karena waktu. Ketika bayi ini dihanyutkan di Sungai Nil. Nah saudara, ternyata di Sungai Nil banyak buaya. Lah ini ada bayi yang sedang berenang, mengapung. Nah itu dia Kristo, bayimu 4 bulan ya. Kenapa buaya nggak dekat? Ternyata keranjang yang dipakai oleh mama papanya Musa dijadikan perahu kecil, ya dijadikan perahu kecil. Itu dari tumbuh-tumbuhan yang ada di Sungai Nil, papirus. Nah ternyata buaya itu takut dengan papirus itu, maka itu aman. Tapi Miriam kakaknya, ciciknya kan ngikuti. Akhirnya Miriam kaget karena putri Firaun yang sedang mandi di Sungai Nil melihat adiknya diambil. Wah, jatuh cinta putri Firaun. Lalu dia bertanya, siapa ini? Ada ibu enggak yang bisa nyusui, netei anak ini? Wih, Miriam langsung angkat tangan. Ada putri. Nah, dia kan nggak bilang itu ibunya. Di situ, ya udah tolong titip ya. Nah, sayang Alkitab nggak menulis sampai umur berapa Musa. Nggak balik-balik lagi ke ibunya. Itu nggak ditulis. Tapi ya kita tahu menyusui ya minimal 9 bulan. Ya tergantung. Nah saudara, kalau Alkitab menulis bahwa Musa ditetei, disusui oleh ibunya, maka itulah sekolah minggu yang paling hebat. Nah dari gara-gara ayat-ayat firman itu, saya coba mempelajari psikologi anak-anak, children psychology. Ternyata
balita, saudara, balita ketika mendengar apa saja dan melihat apa saja dari siapa saja. Perhatikan, balita waktu mendengar apa saja dari siapa saja, balita waktu melihat apa saja dari siapa saja, itu langsung terekam, tertulis di memorinya. Wih, luar biasa. Nah, saya menemukan fakta ini. Dari umur 0 sampai 5 tahun. Balita bawah 5 tahun. Semua manusia itu kondisinya seperti selembar kertas putih, polos, bersih. Bayangkan, selembar kertas putih, polos, bersih. Nggak ada gambar, warna, tulisan, coretan. Bahkan satu titik saja tinta atau pensil tidak ada, polos. Nah, 5 tahun pertama, siapa yang nulis, yang menggambar, yang memberi coretan di kertas itu, siapa saja dan apa saja, ya, dan apa saja yang tertulis, tergambar, tercoret di kertas itu, nggak peduli. Siapa saja, apa saja, bentuknya seperti apa, nggak peduli. Nah, selama 5 tahun yang didengar dan dilihat oleh anak itu akan menjadi tulisan, coretan, gambar di memorinya. Maka itu papa mama melakukan apa saja, berkata apa saja, dan anak itu melihat, anak itu mendengar. Itu tulisan yang tertera, yang ada di hidup anak itu 5 tahun pertama. Catat itu baik-baik. Nah, kalau sampai tulisannya salah, dengar baik-baik. Kalau sampai tulisannya salah, gambarnya salah, coretannya salah, maka oh Tuhan, ya jadi itu anak kita. Kalau sampai salah, gambarnya salah, tulisannya. Nah, ketika 5 tahun selesai, masuk angka ke-6, ke-7 dan seterusnya. Lalu anak itu ketemu banyak orang, ketemu macam-macam bentuk kehidupan, yang ingin menuliskan sesuatu di kertas hidupnya. Maaf, sudah tidak ada halaman kosong lagi. Karena kertas polos putih selama 5 tahun pertama itu sudah penuh. Malam juga, Jer. Ya, senang sekali papa lihat kamu. Karena 5 tahun pertama, anak ini yang sampai umur bulan tertentu ditetei, disusui mamanya. Sabar, Facebooknya dalam nama Yesus Tuhan, tolong. Sabar ya, kita tunggu Facebooknya.
dalam nama Yesus. Oke, terima kasih Tuhan. Tolong jaringan Facebooknya. Nah, jadi setelah 5 tahun pertama, kertas polos putih itu sudah penuh dengan coretan, dengan tulisan yang dibuatnya oleh orang tuanya. Maka ketika anak ini keluar rumah, bertemu dengan kehidupan dan kehidupan di luar rumah, itu coba-coba ingin menulisi atau menggambar sesuatu, maka bayangkan, gak ada tempat yang kosong karena sudah penuh. Ya, apa yang tertulis di situ hebat ya Tuhan kita. Maka itu saya katakan lagi, kalau Yeremia 1 ayat 5, walaupun Tuhan sudah memberi ketetapan anak kita itu akan bagaimana, jadi apa, karena sudah dikenal oleh Tuhan sejak kita belum menikah. Ya nak, jaringan FV putus-putus, tapi Tuhan tolong ini lanjut lagi. Lalu sejak dalam kandungan sudah dikuduskan, dan ketika anak itu lahir sudah diberi SK, diberi destiny, diberi keputusan untuk jadi apa dan bagaimana. Tapi kalau setelah anak itu lahir, kita tidak menggenapi Ulangan 6 ayat 7, maka ketetapan Tuhan pun akan buyar. Karena waktu duduk di rumah, waktu anak-anak masih betah di rumah karena belum punya teman bergaul di luar rumah, dan kita tidak menggunakan kesempatan untuk waktu ketika mereka masih bisa duduk di rumah, ya anak kita walaupun sudah punya ketetapan dari surga, maaf, ya hancur juga hidupnya. Tolong ya perhatikan itu papa mama. Maka itu kalau Yeremia 1 ayat 5 kita genapi dan ditambahkan dengan Ulangan 6 ayat 7. Wow, saudara. Hebat sekali. Hebat sekali. Apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk anak-anak kita itu, mereka akan jadi orang hebat. Maka itu Musa yang cuma berumur 3 bulan dipisahkan dari orang tuanya, tapi selama mamanya menetai menyusui Musa, firman Tuhan masuk walaupun baru 3 bulan. Oke, ada pertanyaan, mengajar dan mengingatkan sampai anak-anak menikah atau sampai orang tua meninggal? Enggak. Itu hanya terjadi setelah anak-anak kita dewasa dan keluar rumah. Maka itu 4 tempat tadi itu yang bertanya ya di Instagram Ulangan 6 ayat 7. Perhatikan 4 tempat itu. Oh, ada yang tambahan, Ibu Morin. Orang tua kelamaan duduk di kantor. Itu orang tua karir. Setuju Bu Morin. Nah, jangan kelamaan kita duduk di kantor, ya. Nanti anak-anak kita gak ada waktu. Kita gak punya waktu untuk mendidik anak-anak kita di rumah waktu mereka duduk, ya. Oh, Facebooknya Tuhan, tolong Tuhan. Sabar dulu Facebooknya. Woi Esther, apa kabar Esther? Ya. Ini ada, kisah sedih sekali. Tuhan tolong Facebooknya ya Tuhan, kami mau belajar. Sabarin di Facebook, kalau bisa pindah ke Instagram atau ke Zoom. Nah, saya baca satu kesaksian. Waktu kecil, saya sering melihat koko saya dipukuli papa. Sampai tua koko saya jadi pahit.
jadi curiga ke semua orang, takut disukai. Tuhan tolong saudara kami ini supaya dia dipulihkan dari sakit hati yang dialami dari kecil. Nah ini contoh. Mungkin maksud Papa takut dilukai ya. Mungkin maksud Papa baik menjaga anak itu, mendidik anak laki. Tapi kalau sampai kekerasan fisik yang dialami, maka anak kita pun akan menderita. Anak kita pun akan menderita. Sabar dulu. Ya jar pindah. Ya, yang di Facebook ini gangguan coba pindah ke Instagram ya. Tuhan tolong. Nah jadi ketika maksud seorang ayah baik mendidik anak lakinya, tapi dengan kekerasan fisik yang berkelebihan, hancur anak itu. Maka itu terima kasih Tuhan memberikan nikmat kepada saudara kita David, tentu dari Makassar, memilihkan tema kita ini posesif, ya memiliki yang berkelebihan atau protektif, menjaga, tapi nggak boleh over protektif, rusak anak itu. Nah jadi selama menetei, menyusui anak, itu kesempatan untuk seorang ibu menanamkan firman Tuhan. Maka kertas kosong itu tertulisi, tergambari, diisi dengan kebenaran. Sehingga walaupun sampai umur 3 bulan Musa hidup dengan ayah ibunya, tapi kebenaran sudah tertanam di memorinya. Sehingga sampai dia dewasa nggak terpengaruh dengan keadaan Mesir yang setajam itu, seganas itu, nggak terpengaruh. Ya, jadi walaupun cuma 3 bulan Musa hidup dengan ayah ibu kandungnya. 3 bulan itu belum apa-apa, baru 3 bulan. Tapi firman Tuhan dimasukkan, disampaikan oleh ibunya selama ibunya menyusui Musa. Bayangkan berapa jam sehari, karena kalau sore harus dibawa balik ke istana Firaun. Karena mama angkatnya sudah sayang dia, pagi-pagi diantar lagi. Noldi, terima kasih, Papa senang kamu ikut belajar ya. Tapi agak putus-putus ini Facebook. Noldi bisa ganti ke Instagram. Jadi Papa Mama, kalau ada yang terlambat baru tahu sekarang, dan anak kita sudah dewasa, nggak ada yang terlambat. Ayo kita siapkan cucu kita nanti, minta maaf kepada anak-anak. Maka kita nggak perlu posesif, memiliki berkelebihan, dan tidak perlu overprotective. Bagian terakhir, karena Tuhan sudah punya ketetapan untuk anak-anak kita akan jadi apa dan akan bagaimana. Maka sebelum kita menentukan anak kita kuliah apa, di mana, jadi apa dan bagaimana, lebih baik kita diskusi dengan pemiliknya dulu. Ya, mengizinkan Tuhan menuntun anak kita ini ke jalan yang Tuhan tetapkan di hidupnya. Ya, jadi sebelum kita orang tua dalam arti memaksakan, memilihkan anak kita harus sekolah di situ, harus milih jurusan ini, harus kuliah ini. Nah, sebelum itu lebih baik kita papa mama diskusi dengan pemilik anak-anak itu. Cocoknya di mana, baiknya bagaimana. Karena Tuhan yang tahu anak itu di jurusan apa, ngambil apa. Ya, supaya kita nggak bertengkar, nggak ribut, nggak jadi jahat di mata anak.
Dan akhirnya anak-anak patah semangat. Karena nggak cocok dengan apa yang Tuhan taruh di hatinya. Karena kita yang memaksakan. Karena kita berpikir, oh anaknya temanku kuliah di situ jurusan A. Ini bagus sekali. Ya udah, ayo anak kita. Ini suami istri ngomong, harus ambil jurusan itu. Harus sekolah di situ. Jangan sudah. Biar Tuhan yang memilihkan. Weh, betapa indahnya kalau anak-anak kita bisa sejalan dengan Tuhan, maka masa depan mereka akan luar biasa. Hebat ya kalau Tuhan bekerja seperti itu di dalam kehidupan anak-anak kita. Maka anak-anak kita akan bahagia, kita pun bahagia, sehingga kita tidak perlu mengalami benturan, mengalami perang dengan anak kita. Ya, jadi papa mama gak usah bertengkar lagi, gak usah perang lagi dengan anak-anak. Memilihkan jurusan apa, harus kemana. Biarkan Tuhan yang menentukan, karena Tuhan yang paling kenal anak-anak kita itu siapa, jadi apa, dan akan kemana. Oke, indah ya kalau Tuhan mau bekerja seperti itu. Jadi gak usah posesif, gak usah overprotective. Ada papa yang menjaga. Pelajari hidup Musa, gak terpengaruh dengan pengaruh Mesir yang begitu hebat. Karena 3 bulan dan selama disusui, ditetek oleh mamanya, firman Tuhan terus masuk dalam hidup anak itu, yaitu Musa. Begitu sampai tua, Musa tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Maka hidup papa mama lega, bahagia, anak-anak juga aman, gak stres karena dipaksa untuk ini, untuk itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Bahagialah orang tua, bahagialah anak-anak, jayalah anak-anak, dan mereka akan punya masa depan yang luar biasa. Suami istri gak perlu bertengkar, gak perlu ribut menghadapi itu. Tuhan memberkati. Ayo kita jadi pelaku firman Tuhan.